A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatana yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian yang tidak terputus-putus kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas segala limpahan karunia iman, Islam dan ihsan, dan tentunya karunia umur, karunia kesempatan, serta kebersamaan di tempat yang mulia ini dan di waktu yang mulia pula. Kita berharap semoga waktu yang telah kita investasikan pada hari ini bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qudwah dan teladan. Kita berharap setiap hari bertambah pengetahuan kita, bertambah ilmu kita tentang sirah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu maka kita berharap bertambah pula cinta kita kepada beliau, dan kita juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini merupakan kelanjutan dari tema sebelumnya, bahwa kita pada pertemuan terdahulu menyampaikan bahwa Islam itu adalah agama ilmu. Islam menjunjung tinggi ilmu karena memang amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu. Kita sudah sampaikan dan sudah jelaskan pula bahwa amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua prasyarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua berdasarkan pedoman, petunjuk serta pengajaran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, Islam juga begitu menjunjung tinggi dan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Kedudukan yang Allah angkat tidak seperti mana Allah mengangkat manusia yang lain, sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, kata beliau, fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Umpama orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang ahli ibadah itu sama seperti perbandingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang paling rendah di antara kita. Begitu tinggi agama kita menempatkan orang-orang yang berilmu, karena ternyata dengan ilmu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan penjelasan dan uraian dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan pada hari ini kita akan menguraikan satu tema yang tak kalah penting ketika kita bicara ilmu. Betul, Islam itu sangat menjunjung tinggi ilmu. Islam menempatkan orang-orang berilmu itu lebih tinggi dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Pun demikian ternyata ada yang tak kalah penting dalam agama kita, tidak hanya semata-mata ilmu tapi adab. Maka pada hari ini kita akan uraikan apa saja adab-adab penuntut ilmu yang diajarkan oleh para ulama kita berdasarkan penjelasan dan uraian dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu seperti biasa kita akan uraikan dulu definisinya, definisi adab, biar sama pemahaman dan satu frekuensi gitu ya. Jadi tidak ada kesalahpahaman ketika kita menguraikan tentang adab. Pertama, adab ini hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memang mengalami beberapa kali perubahan, penyempitan dan pelebaran makna sesuai dengan tradisi di mana bahasa Arab itu tumbuh sama seperti tumbuhnya bahasa-bahasa yang lain. Adab ini asalnya dari perkataan ma'dubah, ma'dubatun. Ma'dubatun atau ma'dubah ini kalau diterjemahkan artinya hidangan
atau jamuan. Ya. Jadi orang Arab menyebut adab atau ma'dubah itu sebagai hidangan atau jamuan yang dihidangkan untuk tetamu ya, yang datang pada acara-acara kenduri atau acara-acara pesta tertentu. Ini pertama ya. Ini pemahaman adab atau ma'dubah yang dipahami oleh orang-orang Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, itu mereka memahami adab itu dengan makna ma'dubah, hidangan, jamuan, santapan, dan yang sejenis dengannya gitu. Kemudian ketika Islam datang, perkataan adab itu mengalami sedikit pergeseran makna ya, karena memang karakter bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Arab bahasa yang lain ya, seperti kita pernah sampaikan bahwa bahasa Arab kalau diuraikan maka dia bisa terderivasi menjadi 500 perbendaharaan dalam kalimat yang lain. Jadi berbeda dengan bahasa-bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain di dunia gitu ya. Kalau bahasa Arab itu satu kata saja, kalau kita uraikan akar katanya, maka dia bisa berderivasi menjadi 500 makna dalam bahasa yang lain. Jadi begitu kaya bahasa Arab, tidak seperti bahasa-bahasa yang lain. Nah, pada masa Rasul, perkataan adab ini mengalami pergeseran makna, dia lebih identik ya, dan lebih dikonotasikan pada perkara-perkara yang hampir dekat dengan akhlak gitu. Bahkan tidak sedikit di kalangan para sahabat ketika menguraikan tentang adab, itulah akhlak itu sendiri gitu. Jadi hampir tidak ada perbedaan, walaupun nanti kalau kita ingin uraikan lebih definitif maka ada perbedaan antara adab dengan akhlak. Kita akan jelaskan nanti di segmen uraian terkait dengan apa aja yang perlu kita perhatikan tentang adab. Jadi ini makna adab pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika pada masa pemerintahan Daulah Umayyah, Abbasiyah, mengalami pergeseran lagi, jadi semakin meluas. Jadi tidak lagi terbatas pada adab dan akhlak, tetapi adab juga itu bisa dimaknai sebagai ilmu ya, dalam pelbagai disiplin ilmu. Jadi tidak hanya ilmu tentang akhlak, jadi apa aja ilmu di dunia ini itu masuk dalam kategori adab. Makanya kalau di Arab itu sampai hari ini ada fakultas adab. Itu bukan berarti belajar sastra ya. Jadi tidak seperti yang kita pahami di Indonesia. Kalau fakultas adab itu diasumsikan belajar seni, belajar ya sesuatu yang berkaitan dengan seni ya. Tapi kalau di Arab sampai hari ini adab itu memiliki makna yang luas gitu. Jadi adab ini adalah disiplin ilmu. Jadi ilmu apa aja itu masuk dalam kategori adab ya. Baik nanti ilmu itu yang mengacu pada ibadah ritual kita kepada Allah seperti sholat, seperti puasa, zakat, ataupun nanti juga bisa dimaknai sebagai ibadah-ibadah lain ya, seperti berjual beli, bermuamalah, itu juga termasuk dalam konteks adab gitu. Ini kurang lebih hampir selama 6 abad ya, itu sepeninggal Rasul perkataan adab itu mengalami perubahan makna ya, perubahan makna. Makanya kalau kita coba uraikan dalam kamus, ada banyak makna yang bisa ditemukan. Jadi tidak ada makna yang definitif kalau kita ingin menguraikan tentang adab. Secara umum ya, ini dalam kamus Al-Ma'ani kalau yang punya ya di rumah, itu disebutkan ma yustahabbu ayyakuna fit tasarruf gitu. Apa saja ya yang dianjurkan dilakukan oleh seseorang dalam dia berinteraksi dengan masyarakat. Jadi apa saja yang dianjurkan kepada seseorang ketika dia berinteraksi ya, apakah itu jujur ya, apakah itu sopan santun ya, kemudian berlaku adil dan lain-lain. Ini masuk dalam kategori adab. Yang tadi saya maksudkan, adab juga bisa berarti menghidangkan. Jadi kalau misalnya ada kita bikin kalimat adabal karimu ya, itu artinya ada orang dermawan yang sedang menyelenggarakan acara pesta atau kenduri di kampung kita, adabal karimu, atau adaba Muhammadun, Muhammad sedang mengadakan pesta makan-makan gitu. Jadi itu adab. Yang kedua juga bisa berarti mengajak orang berkumpul atau menuju suatu tempat. Contoh misalnya adabal qauma 'alal amri gitu ya. Jadi seseorang
itu mengumpulkan masyarakat atau mengumpulkan sebuah kelompok masyarakat itu ke sebuah tempat gitu ya. Dan makna berikutnya yang kita pahami secara umum ya, adaba fulanan. Jadi ketika fulan itu mengajari seseorang tentang adab ya, yang memang identik dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak, baik itu akhlak kita kepada Allah ataupun akhlak kepada manusia. Ini kesimpulannya secara umum. Adab yang kita ingin bahas pada pertemuan kali ini adalah ketika kita membuat kalimat addaba abna'ahu fa ahsana ta'dibahum ya. Contoh ketika kita membuat kalimat seorang ayah ya mendidik dan mentarbiyah anak-anak mereka, dan dia memperbagus pendidikan dan tarbiyahnya gitu ya. Nah, jadi ini yang akan kita uraikan pada hari ini, bahwa adab yang kita maksudkan adalah adab ketika seseorang itu pindah dari satu kondisi atau keadaan yang buruk kepada yang lebih baik ya. Adab itu single ya. Jadi kalau adabun artinya satu adab. Kalau dua adab adabani ya, ditambah alif dengan nun. Kalau bentuk pluralnya adabun. Jadi alifnya panjang, dalnya juga panjang, kemudian ditutup dengan alif. Itu al-jam'u ya, al-jam'u ataupun jamak dari perkataan adab. Jadi al-adabu riyadatun nafsi bita'limi wa tahdhibi ala ma yanbaghi. Melatih jiwa kita ya untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu adab atau pembinaan. Baik, kalau kita coba telusuri ya, kata-kata adab tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dalam bentuk kalimat yang sama ya. Tetapi ada kalimat yang bersinonim dengan adab itu sendiri. Contoh misalnya dalam surah Al-Qalam ya, kita sudah hafal semua ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh ada di atas budi pekerti yang sangat tinggi, yang sangat luhur ya. Jadi perkataan adab itu bersinonim dengan khuluqun ya, khuluqun, khuluqani, akhlak ya. Jadi kalau kita sering menggunakan perkataan akhlak, itu bentuk plural, bentuk jamak dari perkataan khulqun ataupun khuluqun ya. Jadi ketika Allah mengatakan kepada Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul di atas budi pekerti yang sangat luhur, yang sangat tinggi gitu. Ini dalam bentuk single ya. Adapun akhlak yang kita biasa pergunakan dalam keseharian kita, itu bentuk jamak dari khuluqun ya. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah Allah mengungkap perkataan adab tidak dalam bentuk kalimat adab, tapi albir, bermakna sesuatu yang baik ya. Ini seperti mana penjelasan para ulama ketika Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya kebaikan, sesungguhnya adab itu tidak semata-mata kita beribadah kepada Allah dengan ibadah ritual. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidak termasuk kebaikan, tidak termasuk adab kalau kalian semata-mata hanya menghadapkan wajah-wajah kalian ke timur dan ke barat. Jadi dari sini Allah sudah menafikan bahwa memang dalam agama kita itu tidak semata-mata ritual sebagai tujuan, tidak semata-mata ibadah sebagai tujuan, tetapi nanti ada misi utamanya. Kita akan uraikan ketika kita akan membacakan hadis tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan sedikit ketika Allah mengatakan bahwa adab atau kebaikan itu tidak semata-mata hanya ibadah ritual, tetapi adab yang dimaksudkan adalah kata Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini orang yang dikatakan beradab. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan begitu pula orang yang beriman kepada malaikat, orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada para nabi, para rasul. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin ila akhiril ayat. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa memang ketika kita bicara adab, maka dia menjadi salah satu target dari ibadah kita, dari ibadah ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis Imam Ahmad, hadis yang sahih, kata Rasul, innama, sesungguhnya saya bu'istu, diutus oleh Allah, dikirim oleh Allah, dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak. Itu semata-mata untuk menjadikan budi pekerti manusia itu luhur dan tinggi, gitu ya. Lagi-lagi Nabi menggunakan perkataan innama, seperti mana beliau menjelaskan tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu hanya bergantung kepada niat, tidak ada yang lain, gitu. Karena innama ini dalam gramatikal bahasa Arab disebut sebagai adatul hasr. Dia mengkhususkan bahwa tidak ada faktor lain, tidak ada sebab lain yang bisa menunaikan atau menyempurnakan maksud Allah dalam ayat tersebut, ya. Jadi kata Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah itu memang semata-mata dalam rangka menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Jadi ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji umroh, bahkan ibadah jihad, itu sebagai sarana-sarana, sebagai instrumen kita untuk menyempurnakan akhlak, gitu. Jadi bukan tujuan, bukan tujuan. Maka ini yang nanti kita akan jelaskan dan kita akan luruskan, bahwa di antara adab penuntut ilmu adalah bagaimana ketika ilmu itu tidak semata-mata tujuan, ilmu itu tidak semata-mata obsesi, dia tidak semata-mata target, tapi dia hanya sebagai sarana, instrumen, alat jembatan kita untuk mencapai makarimal akhlak, gitu. Ini seperti mana yang Nabi jelaskan. Dan ulama sendiri menyebutkan adab, ya, ini seperti mana disebut oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Ini kitabnya ada di depan sini, terjemahnya Masya Allah, ya. Ini jemaah Rahman bisa baca, ya, luar biasa. Ini diantara kitab yang terbaik, ya, menjelaskan Sahih Al-Bukhari, hadis Imam Bukhari itu dijelaskan secara panjang lebar, ya, baik dari dari aspek fikih, ya, maupun dari aspek-aspek yang lain, gitu, ya. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh adab adalah isti'mal ma yuhmadu qawlan au fi'lan, penerapan segala perbuatan terpuji, baik perkataan maupun perbuatan. Itu penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah ketika beliau menguraikan apa itu adab, ya. Sementara yang lain juga mengatakan al-akhdhu bimakarimil akhlak. Sementara ulama lain mengatakan, kata beliau, adab itu adalah penerapan akhlak-akhlak yang mulia. Penerapan akhlak-akhlak yang mulia. Sedikit saya ingin uraikan, kalau kita ingin membedakan antara adab dengan akhlak secara singkat, ya, bahwa adab itu adalah proses seseorang menjadi lebih baik, ya, dengan menggunakan ilmu yang dia pelajari, gitu, ya. Dan adab ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh muslim atau oleh non muslim, baik orang yang bertauhid atau orang yang musyrik sekalipun, gitu, ya. Jadi ketika ada orang musyrik atau ada orang yang non muslim, dia belajar adab, maka dia akan menjadi orang yang sopan, dia akan menjadi orang yang baik, dia akan menjadi orang yang luhur pekertinya itu ketika dia belajar adab, gitu, ya. Jadi adab itu bisa dilakukan dengan latihan, ya, dengan upaya-upaya kita membina diri kita. Ini bisa dilakukan oleh siapa aja, gitu. Jadi misalnya kalau ada orang Korea misalnya, atau ada orang Cina, ya, non muslim, ya, atau musyrik, gitu, maka mereka belajar disiplin, ya. Mereka berkata jujur, ya, tidak berbohong, tidak berdusta, ya, maka mereka akan mendapatkan kemanfaatan dari adab tadi, gitu, ya. Jadi adab yang mereka pelajari itu adab yang mengantarkan mereka pada kehidupan yang lebih baik, ya, dan tidak ada kaitan dengan keimanan dan keyakinan seseorang kepada Allah. Ini adab. Sementara kalau akhlak,
itu kata para ulama, akhlak itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai melainkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akhlak itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh seseorang melainkan dengan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau adab itu bisa dicapai oleh siapa saja, tidak perlu orang yang beribadah, ya, orang yang mabuk, orang yang berjudi, orang yang maksiat. Kalau dia mengamalkan ilmunya, mengamalkan teorinya, maka dia akan mendapatkannya. Sementara kalau akhlak, dia tidak akan dapat dicapai melainkan oleh orang-orang yang bertakwa, gitu. Ini kalau kita ingin bedakan antara adab dengan akhlak, gitu, ya. Baik. Urgensi adab, ya. Urgensi adab bersama ilmu atau urgensi adab di atas ilmu. Para ulama mengatakan bahwa di antara rahasia, ya, di antara rahasia mengapa para ulama terdahulu meski mereka sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya, tapi kemanfaatan yang kita rasakan hari ini itu masih mengalir, masih kita rasakan. Padahal orang yang menjelaskan, orang yang menguraikan, orang yang mengajarkannya mungkin sudah meninggal dunia. Ya. Contoh misalnya di antara buku-buku yang kita pakai di Indonesia sampai hari ini, itu sebagian besar para ulama sudah meninggal dunia. Ulamanya sudah meninggal dunia. Ya. Sebutlah misalnya ada kitab Safinatun Najah. Ya. Ini apa? Perahu keselamatan. Ya. Yang dipakai hampir di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia ketika belajar fikih, gitu. Itu pengarangnya sudah meninggal dunia. Ya. Yang kedua misalnya kitab tentang Asbabun Nuzul, ditulis oleh Imam Al-Suyuti. Ya. Ini seorang ulama bermadzhab Syafi'i, juga sudah meninggal dunia. Bukunya sampai hari ini itu masih menjadi rujukan satu-satunya yang paling banyak digunakan di Indonesia, gitu. Kemudian ada lagi misalnya Al-Arba'in An-Nawawi, ya, atau Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis 40, ya, walaupun bukan 40, ya, ada 42 hadis. Jadi hadis Arba'in jumlahnya bukan 40 tapi 42. Tetapi mengapa pengarangnya menamakan hadis 40? Untuk memudahkan penyebutan dan mudah diingat, gitu. Jadi hadis 40. Walaupun hadisnya tidak 40 tapi hadisnya 42, ya. Ini sampai hari ini bisa dikatakan tidak ada perpustakaan di dunia ini yang tidak menyimpan bukunya Imam An-Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Luar biasa, gitu. Muslim, non muslim, orang yang bertauhid atau orang yang musyrik itu mempelajari buku beliau, gitu. Apa rahasianya? Mengapa ulama-ulama dahulu ilmu mereka terasa kemanfaatannya bahkan setelah berabad-abad mereka meninggal dunia? Kata Syekh Abdullah ibnu Mubarak, ini ulama yang hidupnya sezaman kurang lebih dengan Imam Malik, ya. Bahkan Imam Malik banyak belajar dari beliau, gitu, ya. Ini beliau menyebutkan di antara rahasia mengapa umur ilmu para ulama dahulu itu lebih panjang dari umur fisik mereka. Artinya ilmu mereka masih terus dirasakan manfaatnya kendati mereka sudah meninggal dunia. Kata beliau, ta'allamnal adaba 30 sanah wa nata'allamal ilma 20 sanah. Di antara tradisi kami para ulama, kata beliau, kami belajar adab itu selama 30 tahun. Baru kami belajar ilmu 20 tahun. Jadi belajar adab diutamakan dari belajar ilmu. Dan yang luar biasa, porsinya lebih banyak daripada semata-mata belajar ilmu. Ta'allamnal ilma ta'allamnal adaba 30 sanah. 30 tahun belajar adab. Baru belajar ilmu 20 tahun. Oleh karena itu, mengapa para ulama dahulu itu kita lihat selain hebatnya ilmu mereka, itu indahnya perilaku dan akhlak mereka, gitu. Karena apa? Karena porsi mereka belajar adab jauh lebih banyak dibanding mereka belajar ilmu, ya. Ini yang mulai tergerus pada hari ini ketika orang berlomba-lomba
belajar ilmu dan meninggalkan adab. Sehingga ketika dia mendapat satu ilmu, maka akan muncul kesombongan karena ilmunya. Akan muncul kesombongan dalam dirinya, merasa paling baik, ya, merasa paling sunnah, merasa paling benar. Ini tidak akan timbul kalau dia belajar adab membersamai belajar ilmu, gitu. Ibnu Sirin mengatakan, kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilma. Dulu para ulama itu belajar adab sama seperti mereka belajar ilmu. Ya, jadi mereka tidak ingin semata-mata bertambah pengetahuan, tapi juga ingin bertambah adab. Ingin bertambah adab. Imam Az-Zahabi, ini salah seorang ulama terkemuka kita, ya, itu menulis sebuah buku yang luar biasa, Siyar A'lamin Nubala, biografi tokoh-tokoh Islam sepanjang sejarah. Ini wajib baca bukunya karena sudah diterjemah, walaupun ada kurang lebih 13 sampai 14 jilid gitu ya. Ini wajib baca, ini terutama yang remaja-remaja, pemuda-pemuda gitu ya. Lihat bagaimana ternyata ulama kita, ya, umat Islam itu punya kontribusi yang luar biasa terhadap kemajuan dunia. Tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, bahkan oleh non-muslim. Pelajari buku ini, ya. Ini biografi tentang bagaimana hebatnya para ulama kita, bagaimana hebatnya para pendahulu kita. Jadi jangan pernah kita merasa pesimis, merasa kita tidak punya peran dan tidak punya kontribusi terhadap peradaban dunia. Imam Az-Zahabi itu mengutip Abdullah ibnu Wahab. Ini salah seorang murid terbaik Imam Malik. Ya, beliau berkata, katanya, ma naqalna min adabi Malik akthar mimma ta'allamna min ilmih. Kami lebih banyak dapat adabnya Imam Malik daripada dapat ilmunya. Daripada dapat ilmunya. Bahkan Imam Malik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ini punya majelis hadis, ya, membaca hadis di Madinah. Dalam setiap kali kajian itu tidak kurang yang hadir 5.000 orang, tidak kurang. Ya, kita bisa bayangkan, ya, artinya Madinah ketika itu jangan dibayangkan Madinah pada hari ini. Ya, sedikit, artinya banyak orang datang berbondong-bondong, ya, dari belahan dunia itu untuk datang pengajian Imam Malik, luar biasa. Ya, jadi kajian atau halaqah hadis yang beliau adakan itu tidak kurang dari 5.000 orang yang datang. Dan banyak ulama yang menceritakan bahwa hanya dari 5.000 yang hadir itu hanya 200 orang yang datang untuk betul-betul belajar hadis. Hanya 200 orang yang datang untuk belajar hadis. Berarti ada berapa sisanya? Ada 4.800 orang. Itu datang menghadiri halaqahnya Imam Malik hanya ingin melihat adabnya beliau. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara barokah, ya, diantara barokah para ulama terdahulu ketika mereka mendahulukan adab, tidak semata-mata ilmu. Ketika Imam Malik masih remaja atau masih kecil, ya, katakan waktu itu mungkin umurnya 8 atau 9 tahun. Ada ulama yang sangat populer ketika beliau remaja, namanya Syekh Rabi'atul Ra'i. Nama aslinya Syekh Abu Abdurrahman, ya. Beliau digelar Rabi'atul Ra'i, sang jenius gitu, atau orang jeniusnya Arab, ya. Jadi Einstein-nya Arab gitu kira-kira gitu, ya. Jadi ketika beliau begitu populer keilmuannya, ya, itu semua orang tua bermimpi mengantar anak-anak mereka itu ngaji di madrasahnya Rabi'atul Ra'i. Pokoknya bisa nggak bisa, ya, pokoknya harus bisa ngantar anak belajar ke madrasahnya Rabi'atul Ra'i, karena saking populer dan hebat ilmunya tersebar ke seluruh negara Arab dan bukan Arab gitu. Jadi para orang tua berlomba-lomba ngantar anaknya, menyiapkan bekal yang terbaik agar anak mereka bisa belajar dengan Rabi'atul Ra'i. Tidak terkecuali juga ibundanya Imam Malik rahimahullah. Juga begitu, seperti ibu-ibu yang lain, pengen anaknya
bisa diantar ke ulama yang terbaik pada ketika itu. Jadi ketika ibundanya Imam Malik juga ikut ya merasakan hasrat untuk mengantar anak belajar ke Rabi'atul Ra'yi, bedanya kalau orang tua yang lain itu mereka sibuk mempersiapkan bekal untuk anaknya ke pesantrennya Rabi'atul Ra'yi. Pokoknya mereka menyangka anaknya bakal lama di Rabi'atul Ra'yi gitu. Ibunya Imam Malik juga mengantar anaknya ke madrasah Rabi'atul Ra'yi. Tetapi bedanya beliau mengatakan kepada Imam Malik, kata beliau, ambil ilmu, ambil adabnya, khudh minhul adab qabla an ta'khudh minhu al-ilma. Ambil adabnya dulu sebelum engkau ambil ilmunya. Kalau engkau lihat dia orang yang beradab, maka tetaplah engkau di sana. Tapi jika engkau tak melihat dia orang yang beradab, maka jangan habiskan usiamu mengambil ilmunya. Allahu Akbar. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai seperti inilah yang hilang dari masyarakat kita gitu. Ketika mengantar anak ke sekolah itu hanya semata-mata memikirkan tentang nilai apa yang bakal dicapai oleh anak saya, skill apa yang bakal dia dapat, kehebatan apa yang bakal dia miliki. Tapi kita lupa bahwa ternyata adab itu mendahului ilmu. Inilah yang membuat sampai hari ini, kendati sudah hampir 13 abad berlalu, ilmunya Imam Malik, nama beliau masih harum di hati umat Islam. Kita meyakini betul bahwa hal ini tidaklah bisa bertahan sampai hari ini, melainkan karena keberkahan ilmunya yang memang senantiasa mendahulukan adab dibanding ilmu. Ya, mungkin cukup. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita meneruskan kajian kita yang kita tunda tadi sampai pada pembahasan bahwa itu diantara rahasia mengapa para ulama kita, para pendahulu kita, kemanfaatan mereka itu masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Di antara rahasia dan sebabnya adalah ketika adab itu adalah di antara yang mereka kejar ya, yang mereka harapkan tidak semata-mata hanya ilmu, pengetahuan atau wawasan gitu. Saya kutip di sini ada Muqaddimah Ta'limul Muta'allim. Ini salah satu kitab yang sangat baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan kepada para penuntut ilmu ya, adab-adab apa saja yang perlu kita miliki ya, selain ilmu yang kita dapatkan gitu ya. Ini kitab yang ditulis oleh ulama yang sekampung dengan Imam Bukhari. Siapa? Imam Az-Zarnuji ya. Nama beliau Syekh Nu'man bin Ibrahim Az-Zarnuji. Zarnuji itu nama kampung ya, di kota Bukhara, tempat di mana Imam Bukhari berasal. Jadi mereka sama-sama dari Uzbekistan ya. Sama-sama bukan orang Arab, tetapi ilmu mereka, buku mereka, kitab mereka dibaca oleh orang Arab dan jadi rujukan oleh orang Arab gitu. Jadi tidak ada beda ya antara orang yang bertutur dengan bahasa Arab dengan orang yang tidak bertutur menggunakan bahasa Arab ya, ketika mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya. Ini kita lihat ketika Syekh Az-Zarnuji itu berhasil mengeluarkan sebuah kitab yang sampai hari ini luar biasa, sudah berumur kurang lebih 8 sampai 9 abad ya. 8 sampai 9 abad, dan buku beliau dikatakan sebagai buku yang terbaik dalam menjelaskan tentang adab-adab penuntut ilmu ya. Judul bukunya Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allumi ya. Sudah ada terjemahnya, dan di antara penerbit yang sangat baik saya lihat bahasanya itu penerbit Aqwam ya, itu terjemahnya sangat baik. Jadi saya sarankan Bapak Ibu yang ingin mempelajari adab lebih jauh, wajib baca buku ini atau wajib beli buku itu ya. Jadi diambil terjemahnya, diambil dari judul aslinya Ta'limul Muta'allim ya, karangan Syekh Zarnuji. Buku ini adalah buku wajib sampai hari ini dibaca
di pesantren-pesantren NU garis lurus ya. Karena mungkin boleh jadi yang garis yang tidak lurus sudah memakai buku lain ya, mungkin mungkin bukunya Abdul Aziz mungkin dipakai gitu ya. Tapi yang NU garis lurus gitu ya, itu pasti wajib baca buku ini gitu ya. Karena saya memang berlatar belakang pesantren NU ya, sejak kecil memang dititipkan oleh orang tua di pesantren NU, kendati amaliyah dalam keluarga itu nyampur, ada Muhammadiyah, ada Persis gitu ya. Tapi anaknya diantar ke pesantren NU gitu, karena emang ya di Riau cukup bagus ya perkembangan NU garis lurusnya ya. Ada Al-Wasliyahnya, ada Gurunda Ustadz Abdul Somad yang diantara yang diseniorkan dan yang dituakan, sehingga tidak nyeleneh gitu ya, NU-nya tidak nyeleneh gitu ya. Semoga juga bisa NU-NU lain juga bisa meniru gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buku ini bagus sekali ya. Ada 13 bab menjelaskan tentang apa saja yang perlu kita pelajari di samping ilmu ya. Apa saja yang perlu kita ketahui di samping ilmu ya. Saya kutip sedikit dalam mukadimah beliau ya. Kata beliau, falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi, saya banyak melihat penuntut ilmu pada hari ini, kata beliau. Fi zamanina, pada zaman sekarang, yajidduna ilal ilmi wala yasilun. Mereka bertungkus lumus ya, bersusah payah jungkir balik menuntut ilmu, tetapi mereka tidak mendapatkan manfaatnya. Wala yasiluna min manafi'ihi wa thamaratihi. Tapi mereka tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari ilmu yang mereka pelajari. Boleh jadi luar biasa waktu yang telah mereka investasikan untuk belajar ya, belum lagi biayanya, sudah banyak yang keluar gitu. Tapi ternyata setelah belajar 2 tahun, 4 tahun ataupun lebih, ternyata mereka tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari ilmu mereka. Itu kata beliau. Di antara manfaat ilmu yang terbesar adalah ketika ilmu itu diamalkan, kata beliau ya. Nah, di antara ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat ketika ilmu itu tidak menghasilkan amal. Kata salah seorang ulama, al-ilmu yahtifu bil amal wa illa irtahal. Ilmu itu dia selalu mengajak pemiliknya untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka ilmu itu akan hilang gitu ya. Kata beliau, lima annahum akhta'u tariqahu wa taraku syara'itahu. Di antara penyebabnya mengapa mereka kehilangan keberkahan dan kemanfaatan dalam belajar ilmu, karena mereka keliru menempuh jalannya dan mereka meninggalkan syarat-syarat yang seharusnya ada pada seorang penuntut ilmu ya. Wa kullu man akhta'at tariqa dal wa la yanalul maqsuda qalla aujul. Kata beliau, kalau orang sudah tersesat jalan, maka jangan pernah bermimpi dia mendapatkan hakikat dari menuntut ilmu gitu ya. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini terutama para orang tua ya, kita berharap bahwa ketika kita telah merencanakan masa depan pendidikan untuk anak-anak kita, maka adab ini harus kita letak di hadapan kedua bola mata kita gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ini dikesampingkan, karena orang tuanya lah nanti akan memetik hasil dari pendidikan yang dituai pada hari ini gitu. Maka ketika yang menonjol itu adalah ilmu, yang menonjol itu adalah materi, maka mereka akan mendapatkan apa yang telah mereka tanam gitu ya. Ketika kita berharap anak-anak kita itu tidak hanya pintar, tidak hanya cerdas, tetapi juga orang yang beradab, orang yang berakhlak, maka dari sekarang kita sudah mulai ya membuat penempaannya seperti mana yang telah dinasihatkan oleh para ulama kita. Sebelum kita uraikan adab apa saja ya yang perlu diamalkan oleh para penuntut ilmu ya, di sini saya hanya menyebutkan 7 ya, seperti dalam poster 7 adab penuntut ilmu. Walaupun kita meyakini adab tidak hanya 7, ada ratusan mungkin ribuan ya. Tetapi 7 ini saya rasa minimal ya, minimal setelah menghimpun dari beberapa sumber ya, diantaranya adalah karangan Syekh Az-Zarnuji, Ta'limul Muta'allim,
berharap dengan 7 ini kita bisa memulai ya tradisi menuntut ilmu kita dengan senantiasa meningkatkan adab kita dalam menuntut ilmu. Baik, ini diantara adab, diantara bahana ilmu tanpa adab. Ini sebelum kita uraikan, kita perlu tahu dulu apa saja bahananya, mara bahayanya ketika ilmu itu tanpa adab. Ilmu tanpa adab, hadirin yang dirahmati Allah, maka akan melahirkan 5 karakter. Akan melahirkan 5 karakter. Karakter yang pertama, karakter al-mutakabbir. Karakter orang yang sombong. Karakter orang yang sombong. Ketika adab tidak dihiasi, ketika ilmu tidak dihiasi adab, maka ilmu itu tidak akan melahirkan, melainkan kepribadian yang sombong atau angkuh dengan apa yang dia miliki. Orang sombong, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu paling tidak ada tiga hal yang membuat seseorang itu menjadi sombong. Yang pertama, boleh jadi karena nasabnya, ya, nasabnya ajengan, ya, dari kalangan pesantren, ya, dari kalangan kiai atau orang-orang terhormat, dari kalangan para ulama, gitu ya. Maka tidak ada yang salah, ya. Tidak ada yang salah ketika kemudian seseorang itu merasa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, terlahir dari keluarga yang baik. Tetapi nasab itu tidak boleh kemudian membuat seseorang menjadi sombong. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasul apa? Man bata'a bihi amaluh. Siapa orang yang memang tidak pernah beramal, lam yusri' fihi nasabuh. Maka keturunannya, orang tuanya yang soleh, yang soleha, tidak akan dapat menyelamatkannya. Itu kata Rasul. Man bata'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh. Jadi jangan pernah kemudian kita berbangga dengan nasab kita, sehingga mendorong kita untuk tidak beramal. Padahal seharusnya ketika kita telah ditakdirkan lahir dari keluarga yang baik, keluarga yang terhormat, maka hal itu harus membuat kita lebih berusaha lagi menjaga dan melahirkan kepribadian yang mulia, ya. Subhanallah, di tengah-tengah kita misalnya banyak, ya, kalangan habaib, kita mencintai mereka seperti mana Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mencintai keluargaku maka tidak mencintaiku. Kita mencintai mereka, kita menghormati mereka. Bahkan kita berharap kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah dan tradisi amal ibadah mereka. Tapi tentu ketika ada orang yang menjadikan nasab itu semata-mata hanya ingin mengambil keuntungan dunia dan tidak membuat dia untuk beramal, maka nasab itu tidak memberi manfaat apa-apa kepada beliau. Itu kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan pernah kemudian kita merasa mulia dengan nasab kita. Yang kedua, ada orang yang merasa sombong, angkuh, itu karena lebih senior, ya, baik senior umurnya atau senior pengalamannya, ya, baik senior ilmunya, maaf, baik senior umurnya atau senior pengalamannya, ya. Jadi kalau sudah berumur, punten ya, saya yakin para orang tua kita di sini, insya Allah orang tua yang soleh dan soleha semua, insya Allah, amin, ya. Maka kita amat menyayangkan ketika ada orang sombong, ya, itu hanya mengandalkan atau hanya membanggakan faktor umur saja, ya. Padahal kata Rasul apa? Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik adalah orang yang diberi panjang usianya dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia, orang yang diberi panjang usianya tetapi usianya itu tak membuat dia bertambah amalnya, gitu, ya. Kita mendoakan para orang tua kita semoga panjang usianya dan banyak pula kebaikan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, faktor terkait dengan membanggakan umur dan membanggakan pengalaman, gitu, ya. Termasuk juga kita merasa lebih dulu masuk Islam. Ini diantara perkara-perkara yang sebenarnya perlu diluruskan, ya. Kata para ulama, al-ibratu laisa liman sabaq walakin liman sadaq. Yang diukur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan semata-mata pada senioritas, bukan semata-mata karena lebih dulu masuk Islam, bukan semata-mata karena dia lebih dulu, tetapi siapa yang paling jujur,
siapa yang paling tulus imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mungkin dia baru masuk Islam ya, mualaf, baru 1 tahun ya, di tengah-tengah kita sholatnya masih belum benar ya, puasa juga belum bisa sempurna, kita bantu mereka ya. Jadi jangan pernah merasa kemudian kita merasa lebih mulia, merasa lebih soleh, merasa lebih dekat ke surga dibanding mereka yang baru masuk Islam gitu. Jadi jangan sampai kemudian senioritas kita baik pada umur, pada keislaman kita membuat kita sombong. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah orang sombong itu karena ilmunya. Orang sombong itu karena ilmunya gitu. Maka seharusnya dia menyadari bahwa ketika dia sombong karena ilmu, itu adalah diantara bahana yang menimpa penuntut ilmu gitu ya. Dalam hadis Imam Bukhari ya, ketika Nabi menjelaskan ada 3 orang yang pertama kali dihisap, diaudit amalnya, dan pertama kali diseret dan dilemparkan ke neraka. Bukan orang yang berbuat dosa besar, bukan pembunuh, bukan pemakan harta riba, bukan pezina, bukan koruptor ya. 3 orang ini kata Rasul dalam hadis yang sahih. Pertama, alladzi ustushhida fi sabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjuang di medan perang dan dia terbunuh di peperangan itu. Ini orang yang pertama kali diseret ke neraka, kata Allah dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang berilmu. Ya, orang yang mengajar Al-Qur'an, ini orang yang kedua yang pertama kali diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Yang ketiga, kata Rasul, alladzi wasa'allahu lahu malan, orang yang dilimpahkan rezeki kepadanya, diberikan kelapangan hidup kepadanya, dan dia bersedekah, tapi ternyata dialah orang ketiga yang dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, wa bimadzalika ya Rasulullah, mengapa bisa begitu? Ya. Kata Rasul, ketika ketiga orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, yang syahid ditanya, "Mengapa engkau berjuang?" Katanya, "Saya berjuang lillahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Allah? "Bal kadzabta", justru engkau berdusta. "Bal lituqal laka mujahid", engkau justru ketika berjuang itu yang ada di kepalamu adalah obsesi agar mendapat gelar pahlawan, agar dikatakan mujahid. Maka engkau telah mendapatkan gelar-gelar itu di dunia, pada hari ini engkau kulemparkan ke neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah bertanya kepada orang yang berilmu, ditanya, "Mengapa engkau belajar? Mengapa mengajari manusia?" Kata laki-laki itu, "Saya mengajari manusia dalam rangka mengamalkan ilmu. Bukankah kewajiban ilmu itu diamalkan dan diajarkan?" Kata Allah, "Bal kadzabta", engkau berdusta. Engkau justru mengajar manusia agar dipanggil alim, agar dipanggil qari, qari'ah, hafiz, hafizah, dan engkau telah mendapatkan gelar-gelar itu di dunia, hari ini engkau kulemparkan ke neraka." Yang ketiga, orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Mengapa engkau bersedekah?" Katanya, "Untuk memastikan bahwa setiap sen harta yang engkau berikan kepadaku, kuberikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala." Kata Allah, "Bal kadzabta", engkau juga berdusta. Engkau bersedekah, engkau berwakaf, memberikan bantuan, donasi agar dipandang mulia, agar diberi gelar orang yang dermawan, dan engkau telah mendapatkan gelar-gelar kemuliaan itu di dunia. Hari ini giliranmu akan kucampakkan ke neraka gitu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian ilmu itu membuat kita sombong gitu ya. Karena tidak ada ilmu yang diberikan kepada kita melainkan hanya sedikit saja gitu ya. Kita belajar bagaimana Nabi Musa ya, ketika bersama dengan Khidir ya, ditakdirkan dalam sebuah perjalanan, ketika beliau merasa beliaulah orang yang paling banyak berilmu ya, tapi ternyata di atas langit masih ada langit gitu ya. Ini diantara bahana orang yang berilmu tanpa beradab. Yang kedua, musiul adab,
Orang yang berilmu tanpa adab, maka dia akan buruk budi pekertinya, ya. Baik tutur katanya, ya, maupun perbuatannya, gitu. Orang yang tidak beradab, maka lisannya lebih tajam dari pedang, gitu, ya. Bahkan mungkin walaupun dia tidak berkata-kata, ya, tulisan-tulisannya, komentar-komentarnya boleh jadi menjadi salah satu bukti ketika ilmu tidak dibalut adab, maka dia menjadi orang yang biadab, gitu. Ya, kita lihat pada hari ini ketika ada satu isu yang dilemparkan ke media massa, lihat bagaimana orang-orang yang tidak beradab itu mengomentari, gitu, ya. Padahal dalam perkara-perkara yang memang ulama berbeda pendapat dalam hal itu, ya. Tapi komentar-komentar yang kita lontarkan, yang kita sampaikan, yang kita tulis, itu subhanallah, ya. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita berilmu kita kehilangan adab. Yang ketiga, musi'uzzan. Orang yang tidak beradab juga akan selalu berburuk sangka, ya. Dia akan berburuk sangka, gitu, ya. Walaupun ada orang yang berniat baik, gitu, ya, mengajak kepada kebaikan, tetapi karena dia orang yang tidak beradab, ilmunya tidak dibalut dengan adab, maka dia menjadi orang yang selalu berburuk sangka kepada siapa saja, dia berburuk sangka, gitu, ya. Yang keempat, as-sakhsu al-mujadil, menjadi orang yang suka berdebat, menjadi orang yang suka berdebat, ya. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, man taraka mira'an wa huwa mubtilun, barang siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia salah, dia keliru, Allah telah siapkan rumah untuknya di pinggiran surga. Wa man taraka mira'an wa huwa muhiq, ya, barang siapa yang meninggalkan perdebatan dan dia benar, Allah telah siapkan rumah untuknya di ketinggian surga. Allahu Akbar. Jadi begitu tingginya akhlak dan adab itu dijunjung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Boleh jadi ketika kita berdebat kita merasa benar, ya. Ilmu yang kita pelajari, info yang kita dapatkan benar, valid, ya. Tapi ternyata apa kata Rasul? Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar, Allah sediakan rumah untuknya di ketinggian surga. Kalau dia tinggalkan debat karena dia salah, tetap juga Allah beri ganjaran, ya, rumah di pinggiran surga, gitu, ya. Walaupun di pinggiran, ya tetap di surga, gitu, ya. Jadi kalau di tengah-tengah tapi di neraka, ya tidak mendapat manfaat, gitu, ya. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mutasarri'. Orang yang tidak beradab, dia gampang sekali gegabah dalam memberikan vonis kepada siapa saja, gitu, ya. Orang yang tidak beradab dengan kedangkalan ilmunya, dia mudah sekali memvonis orang, ya, memvonis itu salah, memvonis itu bid'ah, ya, memvonis itu sesat dan lain sebagainya, gitu, ya. Padahal boleh jadi hal yang dia sampaikan, ya, ketika dia bersabar beberapa waktu saja, maka dia akan mendapatkan penjelasannya bahwa ternyata hal ini pernah diuraikan oleh para ulama kita, gitu, ya. Maka saya sarankan kepada hadirin, terutama adik-adik yang masih muda, yang remaja, gitu, ya. Kalau belajar maka jangan gegabah, jangan terburu nafsu, ya, bersabar. Ilmu itu bersabar, gitu. Boleh jadi kita sudah belajar pada hari ini, ya, dan kita terus belajar, informasi yang kita dapat pada hari ini, ilmu yang kita dapat pada hari ini, ya, itu tidak selalu sebagai satu-satunya ilmu yang benar atau sebagai satu-satunya ilmu yang ada. Boleh jadi ada pendapat yang lain, ada variasi di luar sana yang belum kita pelajari. Lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau tinggal di Irak, ya, beliau mengatakan bahwa menyentuh wanita itu baik, menyentuh wanita itu membatalkan wudhu apabila diiringi dengan syahwat. Itu pendapat beliau ketika di Baghdad. Ketika beliau hijrah ke Mesir, beliau mempelajari hadis, mempelajari usul fikih, bertemu dengan para ulama yang masih ada di Mesir, sehingga kemudian beliau rujuk atau membatalkan pendapat fatwa beliau yang lama, membuat fatwa yang baru, fatwa yang beliau keluarkan yang kita pakai sampai hari ini, bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudhu baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat.
ya. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i saja kendati dengan kedalaman ilmunya tidak merasa malu ya mengeluarkan kaul jadid setelah beliau mengeluarkan kaul qadim. Kita yang ilmunya Masya Allah ya masih jauh dari kesempurnaan, masih jauh dari apa yang dicapai oleh para ulama terdahulu, maka jangan terburu-buru ya. Jangan gegabah memponis, menjudge seseorang dengan ilmu yang kita punya. Jadi bersabar, boleh jadi ketika kita menemui perbedaan, kita husnuzon saja. Husnuzon boleh jadi kita belum tahu ilmunya. Boleh jadi ada hadis yang belum kita pelajari. Boleh jadi ustadznya hanya menjelaskan dari satu perspektif, belum menjelaskan dari perspektif-perspektif yang lain gitu. Maka ketika kita bersabar, insya Allah kita akan menemukan bahwa dalam beberapa waktu itu ternyata memang ada variasi-variasi dalam agama kita. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat doa Rasul ya. Setiap hari beliau membaca doa ini, kata beliau, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini ya la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant, yang tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Ini yang beliau baca setiap hari, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar beliau mencapai ketinggian akhlak, tidak semata-mata ilmu. Maka kita sudah barang tentu lebih berhak untuk mengamalkan doa ini agar kita terhindar dari akhlak yang buruk ataupun berilmu tanpa beradab. Demikian sebagai mukadimahnya, insyaallah kita belum masuk ke adab-adab secara rinci ya, yang 7 adab tadi. Jadi saya langsung persilakan kepada hadirin yang dirahmati Allah untuk bertanya seputar tema kajian kita. Baik ya, ini bagus sekali pertanyaan tentang kerisauan sebenarnya ya kita para orang tua ketika pendidikan, pembinaan itu hanya difokuskan ya, hanya diutamakan aspek kecerdasan dan kepintaran akal saja ya, dan mengesampingkan sisi akhlak dan adab seorang anak gitu ya. Memang ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi PR kita ya. Tidak hanya umat Islam secara khusus, bahkan seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Dan karena dia juga sudah menjadi salah satu klausul dalam perundang-undangan kita gitu ya, maka tentu ketika kita bicara perubahan ada banyak aspek yang perlu kita, ada banyak sisi yang perlu kita perbaiki gitu ya. Dari masyarakat, maka alhamdulillah kita banyak para guru, para ustadz ya, para kiai ya, para ulama kita yang masih setia membersamai umat, yang mendidik, mentarbiah mereka agar menjadi orang-orang berakhlak, tidak semata-mata berilmu gitu ya. Sisi lain kita juga perlu ada upaya-upaya perubahan dari segi perundang-undangan gitu ya. Oleh sebab itu ketika kita bicara perubahan itu tidak hanya perubahan di grassroots gitu ya, tidak hanya di akar rumput gitu ya, tetapi juga bagaimana perubahan itu juga dilakukan dari pusat-pusat kekuasaan gitu ya. Kalau kita bicara undang-undang, maka hal ini tentu tidak lepas dari peran para legislator gitu ya, para anggota dewan yang memang diberi amanah gitu ya oleh umat ya, oleh seluruh rakyat Indonesia itu untuk menjadi legislator yang terbaik gitu ya, terutama mereka yang muslim ya. Oleh sebab itu kita berharap aspirasi yang kita berikan itu aspirasi kepada orang-orang terbaik gitu ya, karena di tangan mereka insya Allah ya kita berharap ada perubahan-perubahan yang signifikan ya terhadap negara kita. Kita di tingkat bawah ya, di masyarakat, maka tentu tidak juga melupakan ya peran-peran kultural para guru ya, para kiai, para ustadz, para ulama, para orang tua juga, para guru dan lain-lain gitu ya. Nah, ini juga perlu diperkuat dengan aspek-aspek legislasi gitu ya, ketika upaya-upaya masyarakat itu ada legal formalnya ya, ada payung hukumnya. Karena memang ada hal-hal yang tidak bisa tersentuh oleh masyarakat gitu ya, melainkan oleh mereka yang punya kekuasaan gitu. Oleh sebab itu menjadi kewajiban kita umat Islam itu untuk terlibat ya dalam pemilu, dalam memilih anggota dewan,
memilih orang-orang yang memang kita berikan mandat, kita berikan amanah itu untuk membuat perubahan dalam bentuk perundang-undangan gitu ya. Dan memang ketika ditanya siapa yang salah, maka ya itu semua kesalahan kita gitu ya. Kita tidak menuding jari kepada siapa yang bersalah, tapi bagaimana kemudian kita berupaya untuk mencari solusi, mencari jalan keluar yang terbaik ya. Dan kita yakin insya Allah dengan kerjasama ya seluruh pihak ya, baik itu para orang tua, para guru, para ulama dan para legislator dan para pemimpin kita, insya Allah itu akan bisa terwujud gitu ya. Wallahu alam. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya yang berkaitan dengan adab dan ilmu, terutama untuk anak yang awal dalam belajar gitu ya, terutama pendidikan awal. Nah, bagaimana, karena yang saya rasakan gitu, yang saya rasakan itu yang pertama itu penting budak pinter gitu. Nah, adabnya gimana, solusi atau trik-trik yang bisa anak itu atau orang itu mampu untuk memiliki adab yang hebat. Karena saya sendiri juga kalau ngajar itu biasanya sok sing pinter gitu. Ayo pinter, tapi bagaimana untuk melatih, mendidik akhlak yang bisa mengemas ilmu sehingga dia itu kayak imam-imam yang dulu bisa ya mahir atau terkenal gitu. Nah, ini bagaimana triknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, dengan fenomena hijrah yang sekarang itu kan banyak anak muda yang merasa udah ilmunya tinggi gitu, sampai ke orang tuanya juga berani sampai menasihatinya ke pakai adab gitu, sampai ada orang yang katanya orang tuanya gini lah. Apakah ya fenomena itu harus menghadapinya seperti apa gitu sekarang itu? Karena memang udah sangat mengerikan itu bahasa yang mereka pakai. Terima kasih. Saya mulai dari yang terakhir dulu ya. Panjang uraiannya Ibu ya. Yang terakhir terkait dengan adab kepada orang tua ya. Sahabat-sahabat, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bicara adab gitu ya, maka adab itu memang nanti ada beberapa segmen gitu ya. Ada adab kepada Allah, ada adab kepada Rasulullah, ada adab kepada guru ya, adab kepada murid, adab kepada orang tua diantaranya gitu ya. Maka tentu ketika dengan orang tua, jadi tidak hanya karena faktor usia tua ya, tetapi juga karena mereka telah melahirkan kita gitu ya. Jadi kalau tidak karena mereka ya, dengan izin Allah kita tidak akan terlahir ke dunia gitu ya. Oleh sebab itu kita perlu belajar bagaimana Allah sendiri menjelaskan kepada orang-orang beriman bahwa bahkan ketika menghadapi orang-orang yang musyrik sekalipun dari orang tua kita, maka tetap adab itu tidak boleh dilupakan ya. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam ya, menghadapi orang tuanya Azar yang musyrik, yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak ada satu kata pun yang kasar yang terlontar dari bibir Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Begitu pula ketika kita lihat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, itu banyak di antara mereka yang orang tuanya masih musyrik gitu ya. Contoh di antaranya Mus'ab ibnu Umair ya. Ini kedua orang tuanya awalnya ketika beliau masuk Islam itu belum memeluk Islam gitu. Bahkan beberapa kali ibunya itu mogok makan berharap agar Mus'ab ibnu Umair itu murtad ya dari agama Islam gitu ya. Dan sering dia mogok makan dan berharap ketika anaknya tahu ya, maka dia meminta anaknya untuk meninggalkan agama yang dia telah peluk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana akhlaknya Mus'ab ibnu Umair ya, seperti mana yang Nabi ajarkan bahwa kata Rasul, perlakukan ibumu seperti mana seharusnya ya, bahwa kemusyrikan itu tidak membuat engkau berhak ya menelantarkan dan meninggalkannya gitu. Oleh sebab itu walaupun berbeda agama ya, berbeda akidah, itu Mus'ab masih rutin menjenguk ibunya, mengurusi ibunya ya.
Sampai kemudian ketika sampai pada level ibunya minta, wahai Mus'ab, jika engkau betul-betul mencintaiku, maka tinggalkan agama Muhammad gitu. Itu diantara perintahnya ibunya kepada Mus'ab bin Umair gitu. Ya. Bahkan dia kemudian mogok makan beberapa kali. Mus'ab menemui ibunya dengan mengatakan, wahai ibu, makanlah. Kalau tidak makan engkau akan mati gitu. Kata ibunya, biarkan aku mati gitu. Ya, biarkan aku mati saja gitu. Ya. Aku tidak akan makan selama engkau tidak murtad dari agama Muhammad. Maka ketika sudah menyangkut masalah prinsipil, masalah akidah, lihat bagaimana prinsip Mus'ab ibn Umair. Kata beliau, wahai ibu, kalau engkau punya 100 nyawa, kharajat minka wahidatil wal akhar la atruku hadzadin abadan, kata beliau. Kalau engkau punya 100 nyawa dan keluar satu persatu dari jasadmu, maka aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad gitu. Ya. Ini kalau sudah bicara prinsip. Ya. Nah ini yang kemudian memang kita lihat mulai hilang ya, dalam masyarakat kita, karena memang kita salah orientasinya gitu. Ketika datang ke majelis ilmu, ketika datang ngaji bertemu ustadz, itu yang kita harapkan pertama itu semata-mata ilmu, ya, semata-mata ilmu. Padahal bukan itu yang menjadi tujuan utama kita berilmu. Ya. Bagaimana ilmu itu mengantarkan kita menjadi orang yang berakhlak. Jadi kalau ada ilmu membuat anak itu kasar kepada orang tuanya, kalau ilmu itu membuat kita merasa paling benar, kalau pengajian itu membuat kita merasa paling sunnah sendiri, maka ada yang salah pada pengajiannya gitu. Ada yang salah pada ilmunya gitu. Seharusnya ilmu itu membuat kita semakin berakhlak, membuat kita semakin santun, ya, baik kepada orang lain, terlebih lagi kepada orang tua gitu. Ya. Jadi saya sarankan memang kepada para pemuda gitu ya, para pemudi gitu, ketika belajar maka jangan sampai kemudian yang menjadi obsesi kita hanya semata-mata konten ilmunya. Itu penting ya, tetapi bukan itu sebagai obsesi yang kita kejar dalam majelis ilmu. Bagaimana ilmu itu membuat kita menjadi orang yang berakhlak gitu. Yang kedua, dari ibu yang bertanya ya, tentang bagaimana tips dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh orang tua agar anak-anak itu betul tadi ya, tidak semata-mata pintar tapi berakhlak gitu. Pertama, lihat bagaimana ketika ada seorang ayah yang datang kepada Umar bin Khattab mengadukan perihal kedurhakaan anaknya. Kata beliau, ya Umar, aqqa alayya ibni, wahai Umar, anakku durhaka kepadaku, ya, tolong hukum dia. Itu kata ayahnya kepada Umar. Umar seperti biasa sebelum menjatuhkan sanksi, beliau akan memanggil, ya, akan interogasi dulu, dipanggil anak laki-laki itu yang diadukan oleh ayahnya, dihadapkan di pengadilan Umar. Kata Umar, benarkah engkau telah durhaka kepada ayahmu? Kata anak laki-laki itu, wahai Umar, mohon izin bertanya dulu sebelum saya menjawab pertanyaanmu gitu. Ini anaknya. Jadi kata ulama hadis, anak yang diadukan ini kurang lebih ketika itu umurnya sekitar 10 ataupun 11 tahun gitu ya. Jadi belum baligh, ya, belum baligh. Maka ketika dia diadukan kepada Umar, anak itu nanya kepada Umar, wahai Umar, saya mohon izin bertanya sebelum saya menjawab pertanyaanmu gitu. Kata Umar, silakan. Kata anak laki-laki itu, wahai Umar, apa kewajiban orang tua kepada anak mereka? Kata Umar, ada 3. Yang pertama, memilihkan mereka ibu yang solehah. Memilihkan mereka ibu yang solehah, artinya sebelum dia menikah, dia telah memilih wanita yang baik untuk menjadi istrinya, dan dari istrinya itulah kemudian nanti akan lahir anak-anak yang soleh dan soleha gitu. Jadi yang pertama kata Umar, kewajiban memilih istri yang soleha. Yang kedua, ketika nanti dia sudah punya anak, maka dia memberi nama yang terbaik pada anaknya. Yang ketiga, dia akan mengajari anaknya itu Al-Quran. Kata anak laki-laki itu, wahai Umar, kalau benar itu 3 kewajiban orang tua, ketahuilah tidak satu pun dari 3 itu yang dilakukan oleh ayahku. Pertama, dia menikahi seorang wanita majusi yang menyembah api, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
aku dibesarkan oleh seorang ibu yang musyrikah, ya, seorang ibu yang musyrik yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia memberi nama kepadaku Khanpasa, artinya kumbang, kumbang. Jadi ya kumbang. Makanya ini kepada para ayah, ya. Jadi kalau beri nama anak, berilah nama yang terbaik, ya. Sebagus-bagusnya pakai bahasa Arab, ya. Kalau tidak bisa maka boleh pakai bahasa lain, yang penting maknanya baik. Kata para ulama, nama tidak wajib menggunakan bahasa Arab, boleh bahasa apa saja, yang penting baik dan mengandung arti yang baik untuk anak itu, gitu. Yang ketiga, wahai Umar, sampai hari ini ayahku tak pernah mengajariku Al-Quran walaupun satu huruf. Maka apa kata Umar yang tadi sedang menginterogasi anak laki-laki itu? Dia menghadapkan tubuhnya, badannya ke arah sang ayah, mengatakan, aqaqta ala ibnika qabla ayyauqa alaik. Engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka kepadamu, gitu. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara pendidikan, maka dia tidak semata-mata ketika anak itu telah lahir. Ada proses yang panjang, ya. Lihat bagaimana para ulama dulu ketika menikah itu luar biasa, ya. Mereka mengamalkan betul hadis Rasul yang mengatakan takhayyaru linutfikum. Nikahilah wanita itu yang terbaik. Pilihlah, ya, di kebun mana kalian akan menanam benih-benih kalian. Itu kata Rasul kepada kita umat Islam. Maka itu diamalkan oleh para ulama. Jadi mereka betul-betul ketika akan melahirkan anak itu sudah mereka mulai upayanya sejak mereka memilih pasangan, gitu. Ya, begitu pula yang akhwat, ya, yang muslimat, ya. Jadi jangan juga kemudian memilih atau menerima lelaki sembarangan, gitu. Memang harus selektif, harus memilih, ya. Sebagaimana laki-laki boleh memilih, perempuan juga boleh memilih, gitu. Jadi ini yang pertama, bahwa proses pembinaan anak-anak itu sudah dimulai jauh sebelum kita menikah. Yang kedua, pesan untuk saya sebagai ayah dan kepada para ayah dan para calon ayah. Ini kan para calon ayah semua ini. Ya, para calon ayah. Maka pendidikan itu tidak akan pernah berhasil di rumah tangga kita selama orang tua itu belum menjadi model dan belum menjadi contoh. Ya, pendidikan dalam keluarga tidak akan pernah berhasil selama kedua orang tua tidak pernah menjadi model dan tidak pernah menjadi contoh. Sehingga anak-anak itu akan mencari contoh dan teladan dari tempat yang lain, dari lingkungannya, dari komunitasnya, dari sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, kalau bertemu dengan sahabat yang baik, dengan lingkungan yang baik, ya. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sekiranya bertemu dengan lingkungan dan orang-orang yang tidak baik, maka kita kehilangan waktu terbaik dari usia mereka, gitu, ya. Kita belajar bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, berapa kali Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya? Ya, ulama menyebutkan tidak lebih dari 3 kali. Tidak lebih dari 3 kali. Pertama ketika dia dilahirkan, yang kedua ketika akan disembelih, dan yang ketiga ketika bersama-sama membangun Ka'bah, gitu, ya. Tapi lihat bagaimana ketika Ismail akan disembelih. Lihat bagaimana dialog antara mereka. Lihat bagaimana jawaban seorang remaja Ismail ketika ayahnya mengatakan, wahai anakku, saya bermimpi tadi malam menyembelihmu. Panzur madza tara. Lihat jawaban Ismail, ya abati if'al. Pertama, Ismail itu menggunakan perkataan yang paling halus dalam bahasa Arab. Tidak perkataan abi, tapi ya abati. Bapak Ibu, abati ini adalah bentuk tasghir, panggilan manja orang Arab kepada ayah mereka. Wahai ayahanda, gitu. Itu kira-kira kalau kita terjemahkan, ya. Kalau ada terjemah yang lebih bagus, yang lebih halus, itu yang dipakai. Karena abati itu memang panggilan yang paling manja seorang ayah, seorang anak kepada ayah. Ya abati, if'al ma tu'mar. Jelas, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Setelah dia meyakinkan mimpinya Nabi Ibrahim, dan dia juga
menguatkan Ibrahim. Kata beliau, kata Ismail, wahai ayah, kamu jangan bimbang, jangan khawatir. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan dapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Kita berpikir Bapak Ibu, bagaimana mungkin pertemuan 3 kali itu bisa melahirkan seorang remaja bernama Ismail yang punya keyakinan sebulat itu gitu. Kata para ulama, ternyata rahasianya bukan semata-mata karena Ismail itu dibesarkan oleh ibunya, karena memang peran Hajar itu luar biasa, karena memang para ibu itu kodrat dan ketentuannya itu memang sebagai pembina, pendidik untuk anak-anaknya, ya. Seorang suami laki-laki itu pelengkap, ya, sebagai kepala keluarga gitu. Maka kata para ulama, selain peran Hajar, bahwa ternyata ada waktu yang terbaik yang diberikan oleh Hajar yang diberikan Ibrahim kepada Ismail. Jadi walaupun hanya 3 kali pertemuan, tapi itu quality time, ya. Pertemuan yang berkualitas, ya. Pertemuan yang Ibrahim hadir tidak hanya fisiknya, tapi juga ruhnya, hatinya gitu, ya. Di antara musibah kita pada hari ini adalah ketika kita 24 jam fisik kita bersama dengan anak-anak kita, tapi ruh kita ada di WhatsApp gitu, ya. Ruh kita ada di Telegram, ruh kita ada di sosmed gitu, ya. Sehingga proses transformasi dan transfer adab-adab tadi itu tidak berjalan mulus, tidak berjalan baik gitu, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi PR kita, bagaimana kita ketika memang punya waktu yang terbatas di rumah, maka ketika ada waktu, jadikan itu waktu yang berkualitas. Bapak Ibu tahu nggak, ada hadis dari Rasul yang mengatakan barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia bersilaturahim atau menyambungkan tali silaturahim. Bagaimana kita memahami Allah itu memanjangkan usia, sementara ketika di perut rahim ibu kita sudah ditetapkan 4 perkara, ya. Rezeki kita, ajal kita, kemudian jodoh kita, kemudian kita termasuk orang yang akan bahagia atau orang yang akan menderita. Itu sudah ada garis takdirnya. Maka kata para ulama, yang dimaksud oleh Rasul dipanjangkan usianya artinya bukan dipanjangkan usia fisiknya, tapi kehadiran kita di dunia ini dijadikan berkualitas. Mungkin umur kita 30 tahun, mungkin umur kita cuma 40 tahun, tapi umur kita yang 40 tahun itu menyamai orang yang umurnya 100 tahun. Karena apa? Allah jadikan umur kita berkualitas. Allah jadikan detik-detik waktu kita berkualitas gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita bicara pendidikan, bicara adab, jadikan diri kita itu sebagai model, ya, sebagai contoh. Jangan sampai kemudian anak-anak atau generasi muda kita itu tidak mendapatkan contoh yang cukup di rumah mereka, sehingga mereka mencari pelampiasan dari luar gitu. Wallahu alam. Begitu, ya. Silakan, masih ada atau cukup? Cukup, ya. Alhamdulillah. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita baru mukadimah adab penuntut ilmu, kita belum uraikan, ya. Insya Allah semoga Allah berikan kita umur, Allah berikan kita kesempatan, sehingga pada pertemuan akan datang kita akan uraikan secara tuntas 7 adab penuntut ilmu. Demikian, semoga bermanfaat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.